Mau bantu, kamu Islam apa tidak Muslim, nggak usah bantu atas nama kemanusiaan. Karena itu didikan Allah sebagai yang Rahman, yang kasih sayang, nggak pandang sayang. Rahim juga, baru Rahim ke dalam. Ke dalam apa? Ke dalam Allah menyayangi nanti berikutnya secara khusus hanya hamba-hambanya yang beriman. Nanti ada Darul Jaza, hari pembalasan. Allah tidak pernah akan memberikan balasan kepada orang yang maksiat dengan surganya. Ini Rahim namanya. Itu kasih sayang. Itu etika Allah, ya, didikan Allah. Didikan Allah. Quran itu sangat santun. Manusia juga harus sopan. Maka ada akhlak. Bayangkan Allah mengungkapkan kata-kata yang tabu, mengungkapkan kata-kata yang tabu bagi kita, bagi manusia, itu dengan sangat sopan. Jadi kalau Allah mengungkapkan soal hubungan suami istri, itu ia dicontohkan dengan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bla 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 bla, ke sana terus ada kata-kata adalah bagi laki pembajak, silahkan mau bajak mau seperti apa, itu melukiskan hubungan intim laki-laki dengan perempuan, ya kan? Seperti membajak. Kamu bisa membajak sambil mundur, sambil apa, silahkan. Ya, itu adalah melukiskan bagaimana hubungan. Itu etika. Tidak secara jelas Allah mengungkapkan kata-kata aljima misalkan, hubungan seksual, tapi hanya dengan tadi, kamu adalah pakaian para istri, pakaian para suamimu. Ya, suami juga sebagai baju. Libasun lakum wa antum libasun lahun. Itu etika-etika Allah. Jadi hatta mengungkapkan hubungan dia dengan membajakan. Ketika kita di sawah, perempuan dianggap sebagai ladang. Itu kan begitu. Ladang, kamu silahkan bajak dengan ladang sesukamu, itu istrimu. Kau gauli, tapi dengan cara ma'ruf. Nah, mengeluarkan hukum. Bagaimana ketika baju misalnya filosofinya harus dengan ukuran apa? Ukuran A, B, C harus sesuai. Berarti ada namanya kafaah dalam hukum Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya yang dimaksud dengan adatuhu, adat Allah, kebiasaan, ya. Kita contoh, ya, Rahman Rahim, kasih sayang Allah, berarti kita harus mengasihi terhadap sesama. Etika, akhlak Allah tidak pernah bicara vulgar, kendati itu apa, karena tabu dan sebagainya. Semua, ya, itu adatahu. Wa sunnatu rasulihi, dan kebiasaan. Aisya'nuhu, kebiasaan Rasul juga. Ini saya mencatat beberapa kebiasaan Rasul, ada sangat banyak di sini.
Ada 44 kebiasaan Rasulullah. Mungkin satu di antara kebiasaan ada. Saya baca nih pas kalian ya. Jadi kita harus setiap saat. Kebiasaan Rasulullah selalu optimis. Ya, beliau selalu optimis. Ya. Mendahulukan sebelum makan dengan buah. Ini kebiasaan beliau. Makan sayur-sayuran sebelum tidur misalnya, kebiasaan. Tidak suka meniup makanan yang panas misal. Ya, jadi kita kan suka pengen buru-buru, masih panas saja sudah. Ya. Sangat senang melayani tamu. Ini juga kebiasaan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dan selalu membantu istri dalam berbagai kondisi. Nah, kita juga begitu. Apa kalau lagi pengen doang membantu ya sama istri. 9, ya memberi mainan terhadap anak, ini juga bagian dari kebiasaan. Sangat suka menumbuhkan jiwa sosial masyarakat kepada anak. Jadi bagaimana mendidik anak kita untuk bersedekah, itu kebiasaan Rasulullah. Ya, selalu bangun lebih awal. Jam berapa kita bangun? Ya, 1/3 tahajud lebih dulu ya. Nah, ya 3:30 lah. Masih ada untuk tahajud. Bangun lebih awal. Ya, usia-usia kita kayak gini mah ya, jam 3 kayaknya udah gak bisa tidur lagi ya, sampai jam 4. Ya, usia-usia kayak kita begini ya, untuk ya sisihkan untuk tahajud lebih dulu. Bangun lebih awal. Apalagi kurangi porsi makan. Ini kebiasaan beliau. Usia-usia kayak kita juga ya tidak sebagaimana dulu. Dulu kita hebat ya, apa aja hantem. Ya, apa aja. Tapi sekarang kan ini Masya Allah, ada gula, ada asam, ada macam-macam. Ya coba ya, kalau nggak diatur. Jadi porsi itu disesuaikan. Makan secara perlahan, ini kebiasaan beliau. Ya pelan-pelan aja, mau kemana sih? Ya, minum 2-3 tegukan. Minum jangan sekaligus, tapi ada set kebiasaan Rasulullah. Takut terhadap Allah. Nah, ini takut terhadap Allah atau khasyatullah ya, fis sirri wal alaniyah. Ini ada di sini Pak ya, khasyatullah, takut dengan Allah ya, tidak sombong ya, tidak sombong ya, adalah dengan istilah lain tawaddu, itu merendahkan diri. Lalu sopan santun, ini etika, sama dengan etika Allah. Ada etika. Beribadah, tidak selalu fokus terhadap dunia. Nah, ini kajian kita tentang Naswaihul Ibad. Bahkan kemarin ya jadikan olehmu dunia ini sebagai tusilu ilal akhirah. Gak usah terlalu berlebihan, tertuju pada dunia.
Berdoa sebelum melakukan apapun. Doa lebih dulu. Menghormati kedua orang tua. Tidak pernah kasar terhadap istri. Bersikap amanah. Ya, selalu membahagiakan istri. Apalagi besok nih Pak, bentar lagi bulan Muharram. Ya, ada hari-hari yang secara spesifik untuk membahagiakan istri. Tanggal berapa? 9, 10 Asyura. Ini sudah hampir terakhir di bulan Dzulhijjah. Nanti ada Muharram. Tanggal 10, 9 Tasu'a, 10 Asyura. Nah, hari dimana membahagiakan terhadap istri, termasuk memberi napakah lebih seperti biasanya. Makan menggunakan tangan kanan. Hati-hati yang punya cucu, kadang-kadang ada yang kidal, itu didik dari kecil. Tidak berlebihan dalam amarah. Apalagi pimpinan, ya cukup 5 menit kalau anak buah ada kesalahan. Harus memotong kuku dan kumis setiap hari Jumat. Ini bagi bapak-bapak terutama ya. Baik-baik kumis itu ya pada ronyong ke bawah. Apalagi bulu hidung, cabutin itu pada setiap hari Jumat. Kuku bebe panjang-panjang itu. Ya. Ini memang hal kecil Pak. Ya, tapi itu menjadi akhlaknya Rasulullah. Iya. Kan ada 5, antara lain 5 di atas, 5 di bawah. Bulu kidung itu yang ke atas, kumis, rambut itu antara lain. Lalu yang 5 ke bawah, mencabut bulu ketiak, taklimul azfar, memotong kuku, kemudian khalqul ana, membersihkan bulu-bulu yang ada di atas kemaluan. Kalau laki-laki cukur, kalau perempuan cabutin ya, ke atas. Cabutin ya. Siapa yang nyabutinnya ya? Kalau laki-laki makruh melihat barang perempuan, istri kita ya, cabutin aja dewek. Ini bagian dari apalagi al-khitan ya, al-khitan. Apa khitan? Ya, dikhitan, dipotong kuluk. Itu termasuk daripada Rasulullah, bahkan fitrah dalam Islam. Jadi ya kita periksakan. Berarti kita ingin menjadi seorang sufi, ya penampilannya harus sempurna. Nggak bisa mau belajar tasawuf rambutnya gondrong, ya kumisnya juga nggak karu-karuan, kukunya juga panjang, tapi saya ini ingin bener hati. Enggak, mulai dari penampilan awal sebagaimana akhlaknya Rasul. Berarti Rasulullah seorang sufi tidak mengenyampingkan penampilan. Beliau sempurna. Kumis potong setiap hari Jumat. Nah, besok nih Jumat potongin kuku ya. Perbanyak sedekah. Ya. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Perbanyak sholat malam. Ya, itu ambil napas 3 kali ketika minum. Hidupkan 10 hari terakhir di malam Ramadan. Berlindung kepada Allah jika berpergian. Kita mau pergian, doa safar namanya. Allahumma inna nas'aluka safarana hadza watwi anna bu'dahu, itu dan seterusnya. Subhanaka ya
Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, kita rata-rata tukang berpergian lah, ya. Melindungi diri atas mendatangi masjid terlebih dahulu. Nah, ini ya, main duluan ke masjid, apalagi tetangga. Menghadapkan ke arah kiblat terlebih dahulu jika sholat di atas kendaraan. Berdoa jika takut pada satu kaum dalam saat bertemu musuh. Doa, gimana doanya? Ya, doa Nabi Ibrahim saja yang biasa. Seperti sekarang juga doa aja, baca doa-doa itu. Mengucapkan salam kepada semua orang, minta izin bertamu 3 kali, bersyukur ketika mendapat nikmat Allah. Nah, ini beberapa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian kajian kita pada pagi ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan, monggo Pak. Ya, jadi di sini makalah Sayyidina Ali. Jadi orang tidak dianggap, tidak dihitung kalau dia tidak mau mengenakan akhlak Rasul, akhlaknya Allah, bahkan akhlaknya auliyaillah. Apa sunnatullah? Dikit lagi. Sunnatullah itu kitmanus sirri, ternyata adalah menyembunyikan suatu rahasia, suatu keaiban orang. Itu hukumnya wajibun. Hukumnya wajib. Saya kira itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Berikutnya nanti kita sampai pada makalah ke-21. Ini dianggap selesai makalah ke-20. Jadi kesimpulan dari makalah Sayyidina Ali, yang pertama, selalu kita mengacu kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan termasuk lebih sempurna lagi bagaimana pekerjaan, perilaku daripada para aulia-illah. Berarti mencontoh para ulama, para guru adalah sebuah keniscayaan dalam makalah ini. Dalam hidup kita tidak bisa lepas dari koridor Quran, koridor sunnatul Rasul, koridor para ulama. Ada Ibu, silakan. Pas jam 6. Ada, monggo silakan Pak. Tuh, ayo Pak. Ada papan itunya ada. Iya kan? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ayo enggak, silakan. Ayo udah. Bagaimana apa yang telah dijelaskan, iya, bahwa banyak sekali faedah-faedah, di antaranya ini sunat Rasul. Iya. Di samping juga tadi dijelaskan mengenai isi Al-Quran, di mana isinya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, fenomena tadi yang dijelaskan kebiasaan baik Rasulullah tidak terdapat bagaimana orang awam di luar sana kebiasaan yang menyebut bahwa sunnah malam Jumat ya. Kenapa? Sunnah malam Jumat. Iya. Saya merasa ini buat diri saya pribadi bahwa ini fitnah, ya. Karena saya juga tidak sependapat. Apalagi tadi disampaikan rinci bahwa tidak ada Ustaz menyebutkan hal itu. Pertanyaan saya, apakah yang dikatakan mereka mengenai
buat yang mengucapkan atau apakah ini ada kaitannya dengan sunnah Rasulullah SAW? Demikian Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, itu ada Pak di kitab Tanqiul Qaul itu ya, keterangan tentang sunat malam Jumat barangkali ya. Ibu-ibu suka malam Jumat, malam Jumatan. Ya. Ada lagi dalam hadis ya, memang tentang keutamaan malam Jumat itu Pak. Termasuk itu diantaranya itu. Ada doa yang dilantunkan yang malam Jumat tidak pernah ditolak dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk di sana ada keterangan. Ada lagi silakan Pak. Sementara itu ada silakan Pak. Enggak. Ada keterangannya itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz. Ya. Tadi kita tetap takut kepada Allah. Ya. Dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Yang saya tanyakan di sini adalah harta benda yang dimiliki oleh masjid, yang dimiliki oleh masjid. Bagaimanakah hukumnya bila seseorang itu mengambil barang benda tersebut yang ada di masjid, termasuk tanaman buah yang ada di sekitar masjid, itu benda yang dimiliki oleh masjid? Hanya aku bertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gitu ya. Sekalian memang kalau kita mengacu kepada kehati-hatian para ulama dulu ya, kan sodakoh itu ada yang biasa, ada yang sifatnya jariah. Jadi jariah itu sodakotin yang mengalir, kendati sudah tidak ada orang tersebut. Ya, jangankan yang wakaf tanahnya yang sekian ratus mungkin ribu, hatta satu bentuk bata atau batu yang nempel di masjid itu bagi jariah seseorang, maka itu tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu karena atau termasuk dialih fungsikan. Jadi karena kalau sudah alih fungsi dari masjid ke mana itu maka menjadi tidak lagi jariah berarti. Ya, kalau tidak jariah berarti tidak mengalir. Karena dialih fungsikan oleh kita, oleh seseorang misalkan. Maka ulama ada yang mengatakan termasuk mengganggu barang wakaf itu haram hukumnya, la yuba'u wa la yuhabu, tidak boleh dijual dan tidak boleh juga diberikan, termasuk dialih fungsikan, berarti kedudukannya haram ya. Karena tadi orang berjariah ke masjid, dia berharap dengan 5 mungkin 10 batu untuk diharapkan jaga, kemudian ketika dikubur pun juga akan terus mengalir. Itu yang dimaksud dengan sedekah jariah, jadi bentuk benda yang kita bantukan ke masjid, sehingga membantunya mengganggunya haram, termasuk mengalih fungsikannya juga haram. Nah, tadi berarti itu hal kecil, apalagi yang besar. Nah, itu dikiaskan ya. Yang kecil sudah tidak boleh diganggu. Kalau itu mau dialih fungsi, tetap harus dikembalikan supaya tidak putus jariah orang ke masjid. Ya, misalkan ada ulama mengatakan hatta balia, sehingga kalau perlu sampai busuk. Tapi ulama-ulama kontemporer mengatakan kalau sampai busuk kan tidak bermanfaat, rusak toh. Kalau sampai busuk misalnya, sampai rusak itu. Karena itu kita puter, kita uangkan, kembalikan ke masjid lagi, supaya tadi esensi sodakoh jariahnya tidak hilang. Karena diharapkan dari apa yang kita sodakohkan ke masjid itu adalah harapan kita, jangankan saat nempel, hatta tidak nempel pun kita sudah tidak ada di mana di dunia ini, kita berharap pahalanya mengalir terus. Itu yang disebut idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, putus amal kita kecuali 3.
anak Adam, satu adalah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu yang tidak pernah putus. Nah, kalau kita coba memutuskan dengan cara begitu, mengalih fungsikan, boleh, tapi sepanjang untuk ke masjid lagi, karena esensi sodakoh jariyahnya akan tetap ada. Tapi kalau dihilangkan sama sekali, maka itu sama dengan menghilangkan jariyah orang, alias tidak boleh. Itu mas, seperti itu. Maka hati-hati ya, itu andaikan ada. Jadi ulama-ulama dulu tetap ketat ya atas kehati-hatian dia, sampai memberi batasan kayak model begitu. Jangankan apa, misalkan ada rumah DKM yang nempel dengan masjid, ya itu harus ada pasil, harus ada batas yang tidak nyambung. Karena kalau rumah kita kan boleh kita junub di sana, boleh kita hadas di sana, tapi kalau masjid nggak boleh. Maka jangan sampai, itu ulama-ulama dulu kehati-hatian. Kalau bisa, ya, itu kehati-hatian ulama-ulama. Kalaupun ada, maka harus pisah, ya, supaya kelihatan mana tempat. Nah ini ya wallahu alam lah kita. Iya, itu dulu ulama-ulama kita dulu. Ya, ya lihat aja lah, kalau kita mau mengacu ke sana harus ada sedikit, walaupun hanya 1 senti kita kasih jarak antara masjid, tidak nempel dengan rumah. Nah, karena rumah itu kita di sana ada junub, kalau masjid kan nggak boleh masuk. Saya kira itu, mungkin mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa ya diskusi lagi. Intinya mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Dan saya Jacep Basuni, bila ada kesalahan dan kealfaan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas. Al-Fatihah.